Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggatus Ramadhani dengan NIM 123200124. Di video ini saya akan menjelaskan mungkin secara singkat mengenai proyek akhir di mata kuliah SCPK. Proyek ini mengenai sistem rekomendasi pulau dengan probabilitas terbaik untuk mencari kerja. Di sini mungkin langsung saja saya jelaskan analisisnya. Untuk langkah pertama, kita menentukan masing-masing kriteria. Dan di sini saya siapkan 5 alternatif, yaitu ada 5 pulau besar di Indonesia. Yaitu pertama ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Dia sebagai alternatif. Lalu ada kriteria yang mempengaruhi di setiap alternatif itu. Yaitu ada kriteria pertama ada kepadatan penduduk, ada lowongan pekerjaan, ada biaya hidup, ada sarana dan prasarana, lalu yang terakhir ada gaji. Di 5 itu merupakan kelima kriteria yang akan mempengaruhi nilai di setiap alternatif. Lalu di sini sudah ada data mengenai alternatif dan kriteria yang tercantum. Data-data ini beberapa yang saya dapatkan dari sumber di internet, dan ada juga merupakan perkiraan data virtual, yang mana data itu juga saya dapatkan dari internet, namun data itu masih data semu atau data samar. Namun saya ambil secara keseluruhan atau saya generalisasi sehingga didapatkan nilai-nilai dalam skala 1 sampai dengan 10 ini. Untuk kriteria 2, kriteria 2, 3, dan kriteria 4. Untuk kriteria 1 dan kriteria 5, kriteria 1 merupakan kepadatan penduduk. Ini saya dapatkan dari data statistik penduduk di pulau-pulau di Indonesia. Lalu ada data di kriteria kelima, yaitu data mengenai gaji. Ini merupakan angka penjumlahan di provinsi-provinsi di 5 pulau besar di Indonesia. Nah, karena nilai di kriteria pertama dan kriteria kelima ini tidak sesuai dengan perkiraan data virtual, yang mana perkiraan data virtual ini sudah berada dalam skala 1 sampai dengan 10, maka kita perlu melakukan klasifikasi terlebih dahulu agar seluruh datanya berada di skala yang sama. Untuk kriteria pertama, di sini gapnya lumayan jauh, yang mana ada 2,2 di alternatif pertama dan ada 152 lebih di alternatif kelima. Lalu untuk kriteria 5 mungkin masih terlihat cukup normal. Nah, untuk klasifikasinya, nah di sini saya melakukan konversi nilai metrik sesuai dengan skala klasifikasi. Hanya dilakukan untuk kriteria pertama dan kriteria kelima saja, karena di kedua kriteria tersebut berada di luar skala. Nah, karena gap di kriteria pertama tadi cukup besar, maka saya berikan juga klasifikasi dengan gap yang cukup besar juga. Untuk nilai 1 itu berada di klasifikasi 1 sampai dengan 50. 51 sampai dengan 100 berada di angka klasifikasi 2. 101 sampai dengan 150 berada di angka klasifikasi 3. Lalu ada 151 sampai dengan 200 berada di angka klasifikasi keempat. Lalu untuk kriteria kelima yang merupakan gaji, di sini saya klasifikasikan angka 1 sampai dengan 10 untuk nilai 1, angka 11 sampai dengan 15 untuk angka 2, angka 16 sampai dengan 20 untuk nilai 3, dan angka 21 sampai dengan 30 untuk nilai 4. Dan jadilah data sedemikian rupa setelah dilakukan konversi nilai matriks sesuai skala klasifikasi. Lalu karena matriksnya sudah berada di skala yang sama, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu normalisasi matriks. Mohon maaf. Normalisasi matriks ini dihitung berdasarkan cost dan benefit di setiap kriteria. Mungkin saya coba buka Excel terlebih dahulu. Nah, kita berada di langkah normalisasi matriks. Nah, di sini normalisasi matriks ini dilakukan menggunakan apakah kriteria itu cost atau apakah kriteria itu benefit. Nah, untuk pemberian cost atau benefitnya itu sudah ditetapkan. Untuk kriteria pertama ini yang merupakan kepadatan penduduk itu merupakan cost. Lalu untuk kriteria kedua yang merupakan lowongan pekerjaan merupakan benefit. Lalu untuk biaya hidup atau kriteria ketiga merupakan cost.
untuk sarana dan prasarana kriteria keempat merupakan benefit. Lalu yang terakhir ada gaji sebagai benefit juga. Nah, di sini sudah dituliskan juga yang mana nanti akan digunakan untuk perhitungan normalisasi. Di sini saya gunakan rumus if else. If else. If C22 di sini sama dengan benefit, maka perhitungan yang akan dijalankan adalah ini. C17 dibagi nilai maksimal dari kolom 17 sampai dengan kolom 21. 17 sampai dengan kolom 21. Nilai maksimalnya merupakan 4. Nah, jika ini bernilai benefit, maka itu tadi, nilai ini dibagi dengan nilai maksimal dalam kolom ini, yaitu 4. Namun ini cost, maka yang dijalankan perhitungannya adalah yang ini, di sampingnya, yaitu ada nilai minimal di dalam kolom itu tadi, dalam kolom ini, C17 sampai dengan C21, dibagi dengan C17. Oke, untuk perhitungan di Excel sudah menjadi tabel seperti ini. Lalu untuk perhitungan manualnya, kita ambil contoh untuk kriteria kedua saja. Di kriteria kedua ini seperti yang sudah dituliskan di Excel tadi, kriteria kedua merupakan benefit. Nah, benefitnya di sini ada C2, C4, dan C5. C2 merupakan benefit, maka kita menghitung normalisasinya menggunakan nilai menggunakan rumus yang merupakan ketetapan. Nah, ketetapan dalam perhitungan rumus yang mendapatkan benefit itu adalah XIJ dibagi max XIJ. Nah, XIJ itu apa? XIJ itu merupakan nilai yang berada di baris I dan kolom J. Nah, baris I dan kolom J itu adalah baris 1 dan kolom J adalah kolom 2. Sesuai dengan simbolnya, dia menghitung normalisasi baris 1 dan kolom 2, maka baris 1 dan kolom 2 yang diambil adalah nilai 2 yang akan menjadi pembilang. Lalu penyebutnya nilai max di XIJ. Nah, XIJ itu tadi sudah dikatakan, dan itu akan mengambil nilai maksimal yang berada di kolom ini. Nah, nilai maksimal dari kolom ini merupakan nilai 5. Maka pembilangnya 2 dan penyebutnya merupakan 5. 2 dibagi 5 sudah 0,4. Kita sesuaikan dengan matriks. Nah, seperti yang sudah dihitung manual, di C2 ini tadi bernilai 0,4. Lalu perhitungan yang lain sama untuk di baris-baris berikutnya, baris 2, baris 3, dan baris 4, dan baris 5. Maka akan menghasilkan seluruh nilai normalisasi sedemikian rupa. Untuk contoh, ini saya ambil contoh untuk satu kriteria saja karena seluruh perhitungannya hanya menggunakan kedua rumus ini saja, dan itu tergantung dari cost atau benefit. Nah, normalisasi matriks ini hasilnya merupakan matriks ini yang sudah sama dengan tabel dalam Excel, dan tabel di Excel itu sudah dihitung menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan. Lalu karena sudah mendapatkan nilai normalisasi matriks, kita lanjutkan perhitungan yang mana langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai preferensi. Di nilai preferensi ini pertama kita tentukan bobot di setiap kriteria. Nah, untuk bobot di setiap kriteria ini tergantung dari individu masing-masing. Namun di kasus kali ini, karena saya yang membuat project ini, saya tetapkan bobot itu seperti ini. Untuk kriteria pertama bobotnya 0,1, untuk kriteria kedua 0,25, untuk kriteria ketiga 0,1, untuk kriteria 4 0,25, dan untuk kriteria kelima 0,3. Sekali lagi, ini tergantung dari setiap individu untuk pengisian bobotnya. Nah, untuk menghitung nilai preferensi, kita butuhkan setiap nilai normalisasi tadi, ini nilai normalisasi, dikalikan dengan bobot. Sebagai contoh, di sini ada rumus C28 dikali C33. C28 yang mana nilai pertama di matriks normalisasi dikalikan dengan C33 dikalikan dengan bobot, maka hasilnya adalah 0,1. Nah, untuk nilai selanjutnya D28 dikali D33. D28 bergeser dikali D33, dia juga bergeser. Nah, itu dilakukan untuk seluruh nilai normalisasi dan akan menghasilkan nilai seperti ini.
Nilai ini berasal dari penjumlahan dari seluruh nilai preferensi di masing-masing alternatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini untuk hitungan manualnya. Sebagai contoh tadi, kita ambil di data pertama di matriks normalisasi, yaitu 1, dikalikan dengan bobot pertama juga, yaitu 0,1. Di sini jadilah seperti ini, 1 dikalikan dengan 0,1, dijumlahkan data di matriks berikutnya, angka di matriks berikutnya, yaitu 0,4, dikalikan dengan 0,25. Bergeser, jadilah seperti ini, 0,4 dikalikan 0,25, ditambahkan lagi dengan nilai selanjutnya. Dan seperti itulah perhitungan-perhitungan untuk menghitung nilai preferensi yang hasilnya sudah tertera di sini. Hasil di setiap nilai preferensi. Nah, setelah ditemukan nilai preferensi di setiap alternatif, kita lakukan perankingan. Perankingan ini ditentukan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, yang mana nilai terbesar yaitu 0,8 yang mendekati ranking 1 dan berlanjut hingga nilai terkecil yaitu 0,358 dan seterusnya, yaitu berada di ranking 5 yang merupakan alternatif pertama. Kesimpulannya, nilai terbesar terdapat pada nilai preferensi ketiga yang mana nilainya adalah 0,8 dan nilai preferensi kelima yaitu bernilai 0,708. Dengan ini, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa merupakan alternatif terbaik untuk kita mencari pekerjaan di 5 pulau besar di Indonesia. Sudah sesuai dengan Excel dan mungkin cukup sekian penjelasan proyek akhir SCPK dari saya. Jika ada salah kata, kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.